ada kebiasaan di orang Arab ketika Rasul Muhammad SAW lahir ke alam dunia, di mana mereka itu kelihatannya Kiai, bukan jarang lah bahasanya, menyusukkan anaknya kepada orang lain. Termasuk Rasul Muhammad SAW juga kan pernah disusui oleh ibu susunya, Halimah dari Bani Sa'diyah, atau yang kita kenal dengan Halimatus Sa'diyah. Nah ini dan kita melihat gitu Kiai, ternyata ketika Rasul Muhammad SAW itu disusukan kepada Halimah As-Sa'diyah, Halimah As-Sa'diyah ini bukan orang yang kaya, bukan orang yang berada, bukan. Ternyata kehidupannya biasa-biasa saja. Namun setelahnya Kiai, ada hal yang luar biasa yang dirasakan oleh Halimah As-Sa'diyah dan keluarga. Dan Rasul Muhammad SAW berada di tempat itu dalam kondisi yang luar biasa. Nah, hikmah orang-orang saleh seperti Nabi, Rasul utusan Allah, ketika mereka berpindah tempat, ternyata itu menghasilkan apa ya Kiai, kebaikan tersendiri. Nah, ini menurut Kiai ini secara luasnya, apa sih hikmah itu Kiai di balik semuanya itu? Baik, jadi memang sudah menjadi tradisi orang Arab sepertinya. Kalau anak mereka lahir, terutama orang-orang kaya ya. Tapi kan Rasul bukan orang kaya. Tapi keluarga beliau adalah keluarga seningrat lah bahasa kita tuh. Ya, karena dari suku Quraisy. Jadi Hashim. kaya juga ya. Ya artinya memang Rasul dari kalangan, kalau bahasa kita kalangan ningrat lah. Nasab terhormat. Nasab terhormat, paling terhormat. Nasab terhormat. Itu ya. Serombongan orang-orang dari berbagai macam daerah itu datang ke kota Mekah untuk mencari pekerjaan, yaitu mengasuh anak orang-orang kaya. Sebetulnya Halimah itu ketika itu datang bersama sahabat-sahabat yang lain. Betul. Tapi sahabat yang lain sudah dapat. Nah, beliau ini belum dapat. Tiba-tiba disodorkan Rasulullah Muhammad. Dia tanya, siapa bapaknya? Ternyata ini anak yatim. Awalnya Halimah Sa'diyah tuh nggak mau. Karena yatimnya. Karena yatim. Karena mungkin kayak orang kita ini kalau lebaran nggak dapat THR. Nggak sanggup bayar gitu. Ya. Ntar kalau lebaran bapaknya yatim, bapaknya nggak ada, kita nggak dapat THR gitu. Kira-kira gitu dah. Oh iya. Tapi akhirnya setelah dia cari-cari yang lain, ternyata dia nggak dapat juga. Akhirnya ada saran dari suaminya dan saran dari yang lain, akhirnya diterima nih. Suami itu Yasir ya kalau nggak salah ya namanya. Ya, jadi dia berharap ini dapat keberkahan mengasuh dari anak ini. Dan Bani Sa'ad ketika itu daerah yang sangat kering kerontang. Tandus ya. Tandus dan binatang-binatang pada mati kelaparan. Pohon-pohon juga pada mati karena sudah lama tidak turun hujan. Tapi begitu Rasul dibawa ke tempat itu, beberapa saat kemudian itu berubah luar biasa. Tiba-tiba turun hujan, kambing yang pergi tempat gembala yang perutnya kosong tiba-tiba pulang dengan perut yang sangat kenyang dan membawa air susu yang sangat banyak. Masya Allah, Masya Allah. Tiba-tiba hujan dan tanaman tumbuh dengan subur ketika berkah ya. Masya Allah. Nah, itu adalah berkat karena keberadaan Rasulullah di daerah Bani Sa'ad. Hikmah yang kita ambil adalah ini memberikan pelajaran kepada kita. Apabila satu keluarga, apabila satu masyarakat terdiri dari orang-orang baik dan orang-orang soleh, kita yakin tempat itu tempat yang akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Makanya kata Allah, "Wala an 'alal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Jadi kalau sekiranya mereka bertakwa kepada Allah, maka Allah akan turun berbagai keberkahan. Begitu pula di keluarga kita, apabila anak-anak kita menjadi anak yang soleh, maka rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang berkahi. Begitu pula di daerah kita, masyarakat kita, apabila banyak orang-orang baiknya, maka insya Allah masyarakat kita menjadi masyarakat yang diberkahi oleh Allah. Amin. Ini pelajaran yang kita bisa ambil dari keberadaan Nabi kita di daerah Bani Sa'id. Wallahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah Kiai. Waalaikumsalam. Masya Allah. Syukran.